Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya, sumbernya dari Muria News teman-teman ya, langsung dari Kudus. Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah masih membutuhkan cukup banyak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, tenaga kesehatan atau nakes di tahun ini. Pasalnya pada pembukaan tahun kemarin sejumlah lowongan nakes yang dibuka tidak terisi teman-teman ya. Jadi memang di sejumlah daerah juga banyak lowongan nakes yang kemarin itu tidak diisi teman-teman ya. Nah, di tahun 2022, Pemkab Kudus membuka 88 formasi untuk lowongan nakes, namun dalam perjalanannya hanya ada 77 pelamar yang akan dilantik, teman-teman ya. Jadi, eh, lebih banyak untuk lowongannya, tapi yang melamar hanya sedikit, teman-teman ya. Nah, itu peluang ya, teman-teman ya, khususnya di daerah Kudus, teman-teman. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kudus, Putut Winarno menyebut Pemkab sebelumnya membuka lowongan petugas sanitarian untuk ditempatkan di Puskesmas Wergowetan. Tapi ternyata tidak ada yang mendaftar teman-teman ya. Jadi teman-teman yang ada di Kudus monggo silakan ya, untuk tahun ini ya itu dipersiapkan agar nantinya bisa cari yang lebih mudah aja teman-teman ya. Walaupun di jauh tapi lebih mudah untuk masuk ke P3K teman-teman ya. Karena kebijakan itu selalu berubah-ubah ya. Nah, begitu pula dengan lowongan nutrition untuk Puskesmas Jepang dan dokter gigi di Puskesmas Darsalam. Dua lowongan tersebut tidak ada yang mendaftar teman-teman ya. Jadi rugi sekali teman-teman ya. Ini akan kami kaji kembali dan kami coba buka lagi lowongannya di tahun 2023 ini teman-teman ya. Jadi nanti tetap dialihkan di tahun 2023 ini teman-teman ya. Pada tahun 2023 ini kuota lowongan nakes pun akan diperbanyak. Pihaknya pun kini tengah menginventarisir kebutuhan tenaga kesehatan di Kudus, mulai dari tenaga perawat hingga kebutuhan dokter spesialis teman-teman ya. Jadi dari PKD Kudus ini sudah gercep ya, gerak cepat untuk menginventaris kebutuhan tenaga kesehatan yang nantinya dibuat di pendaftaran P3K tahun 2023. Alasan ditambahnya kuota nakes pada tahun depan adalah karena pada lowongan 2022 ini alokasi paling banyak terdapat pada lowongan guru teman-teman ya. Jadi nanti mungkin nakes lebih banyak. Sehingga pada tahun depan kuota untuk lowongan ini akan dikurangi dan dialokasikan ke nakes ataupun ke teknis teman-teman ya. Memang jumlahnya masih kurang, namun untuk pelaksanaan tahun ini dialokasikannya lumayan banyak sehingga tahun depan bisa digunakan untuk formasi lainnya teman-teman ya. Jadi memang untuk tahun ini jor-joran teman-teman ya untuk di daerah nantinya agar eh, semuanya bisa terserap untuk di tahun P3K ini teman-teman ya. Takutnya nanti kebijakan berubah lagi. Kabupaten Kudus sendiri pada tahun 2022 ini menerima alokasi lowongan P3K sebanyak 514 formasi, di mana jumlah formasi paling banyak adalah formasi guru, yakni 411 lowongan, kemudian disusul tenaga kesehatan, dan paling sedikit adalah teknis teman-teman ya. Nah, khusus untuk lowongan guru, lowongan tersebut diprioritaskan diisi oleh sejumlah golongan. Adapun golongan-golongan tersebut berasal dari pelamar P3K. Prioritas pertama yakni ex tenaga honorer K2, guru non ASN, lulusan PPG serta guru swasta, teman-teman ya. Yang mana mereka semua telah mengikuti seleksi P3K, jabatan guru tingkat sekolah dasar atau SD ataupun sekolah menengah pertama atau SMP di tahun 2021 kemarin dan dinyatakan lolos passing grade teman-teman ya. Jadi untuk guru memang ada P1, K2, guru non ASN, lulusan PG serta guru swasta. Nah, kemudian ini ada dari Tabanan teman-teman ya, 1044 nakes kontrak diusulkan masuk rekrutmen P3K tahun ini teman-teman ya. Jadi memang kebutuhan di daerah sangat
banyak sekali teman-teman ya, sangat banyak dan memang untuk kebutuhan operasional ya, untuk kebutuhan sehari-hari perlu tenaga juga teman-teman ya. Dari Tabanan ya, ini pemerintah Kabupaten Pemkab Tabanan akan mengusulkan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, tenaga kesehatan atau nakes. Selain tenaga pendidik atau guru, terutama nakes-nakes yang masih berstatus kontrak teman-teman ya. Nah, formasi jumlah yang rencananya diusulkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB sebanyak 1.044 orang tenaga nakes. Jadi sangat banyak sekali ya untuk yang ada di Tabanan, Bali. Kami sesuaikan dengan kebutuhan formasi itu berdasarkan analisis dari Dinas Kesehatan, teman-teman ya. Kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ya, Tabanan Imade Kistriadi Putra, teman-teman ya. Ia menjelaskan formasi jumlah tersebut mesti diajukan ke Kemenpan RB paling lambat akhir April 2023 teman-teman ya. Memang untuk pengadaan ASN ya, pengusulan dari daerah memang terakhir April 2023 mendatang. Sehingga pelaksanaan rekrutmen nantinya bisa dilakukan pada Agustus 2023 mendatang. Nah, pelaksanaan ujiannya sekitar Agustus 2023. Kristiadi menambahkan tahun ini bakal melaksanakan rekrutmen P3K untuk mengurangi jumlah nakes yang berstatus kontrak, teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk belajar teman-teman ya. Kesempatan hanya datang satu kali. Terlebih tenaga kesehatan yang sudah lama mengabdi dan masuk ke dalam SISDMK, Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Itu sebabnya tahun lalu Pemkab Tabanan tidak melakukan rekrutmen tersebut karena rekrutmen pada tahun lalu dibuka untuk umum teman-teman ya. Dalam hal ini bukan berarti kami membatasi, kami juga ingin menuntaskan dan mengurangi jumlah tenaga kesehatan yang berstatus kontrak agar bisa mendapatkan kesempatan diangkat menjadi P3K teman-teman ya. Dia menambahkan pada tahun lalu Pemkab Tabanan juga masih memprioritaskan rekrutmen P3K pada sektor pendidikan untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik teman-teman ya. Jadi memang untuk sektor pendidikan dan kesehatan itu sangat signifikan teman-teman ya, itu pelayanan dasar. Mudah-mudahan Agustus ya ujiannya bisa dilaksanakan, itu sebabnya kami mengejar sebelum batas waktu pengusulan pada akhir April 2023 nanti. Nah, tenaga kesehatan ini ada yang perawat hingga tenaga penunjang layanan kesehatan lainnya, teman-teman ya. Itemnya saya tidak hafal, teman-teman ya. Nah, jadi itu memang teman-teman ya, untuk nakes banyak yang kosong ya untuk tahun ini karena memang di tahun 2022 kemarin banyak yang lolos ya, tapi tidak lulus. Kemudian ada eh, tahun 2022 kemarin itu banyak yang tidak mengisi lowongan. Nah, itu teman-teman ya, makanya banyak yang kosong dan nantinya akan dialihkan ke tahun 2023 ini, teman-teman ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.